Karena itu manfaat-manfaat Al-Quran itu ketika ditetapkan oleh Allah selalu disandingkan pada umumnya dengan kalimat orang-orang yang yakin, iman, mukmin. Saya beri contoh Quran surah ke-17 misalnya Al-Isra di ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un, ya, dan kami turunkan di antara Al-Quran itu akan ada yang menjadi syifa. Wa rahmatul lil mu'minin, ada yang menjadi rahmat lil mu'minin. Allah tidak katakan lil muslimin. Apalagi orang-orang Islam. Jadi menurut saya aneh kalau orang Islam itu nggak kenal Al-Quran. Sangat aneh. Ya, sangat aneh. Ya, orang Islam yang mengaku beriman. Karena Al-Quran itu selalu narasinya, diksinya dalam Al-Quran sendiri ketika Allah firmankan, selalu ditegaskan, dijanjikan akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Yakin tanpa ragu. Ya, yakin tanpa ragu disebut iman. Orangnya disebut mukmin. Mukmin pasti ada manfaat. Jadi kalau Anda Muslim harus menguatkan keimanannya, mukminnya itu harus tampak. Ya, jadi orang berislam itu kan yang pertama diucapkan kan keyakinan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang layak disembah, dipertuhankan, tidak ada Tuhan selainnya. Dan saya bersaksi dalam rangka kita menuhankan Allah, menyembah Allah itu kita akan ikuti ketentuan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir. Itu komitmen kita. Ketika diucapkan itu, maka keluar kalimat iman di lisan. Baru di lisan. Nah, itu. Maka ditanamkan ke dalam jiwa kita. Ketika ditanamkan itu, menjadi iman, berubah nanti menjadi mukmin. Yakin tanpa ragu, tanamkan pada jiwa. Karena itu di Al-Quran dibedakan antara Islam, ya sebatas kemudian bersyahadat, dengan yang imannya sampai ke dalam jiwa menjadi mukmin. Mukmin yang sesungguhnya. Ya. Jadi di Quran surah ke-49 ayat 14 ada banyak orang-orang Arab Badui ketika mengatakan kepada Nabi dalam satu kesempatan, ya, qalatil a'rabu, orang-orang Arab Badui berkata, amanna, kami telah beriman, ya, menjadi mukmin. Apa jawaban dari Allah? Turun kemudian langsung jawaban dari Allah disampaikan pada Rasulullah, qul lam tu'minu, katakan Muhammad SAW, kalian belum masuk kategori mukmin itu. Ya, iman yang benar. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tapi katakan kami baru masuk Islam. Sedangkan iman itu belum sampai kepada jiwanya. Baru formalitas di lisan, baru dituliskan di KTP-nya. Nah, untuk menjadikan iman itu sampai kepada jiwa mesti dilatih. Ya, mesti dilatih. Nah, latihannya itu berupa amal soleh. Amal soleh punya turunan. Ya, di antara turunan itu ada yang terkait langsung dengan Allah dalam konteks ibadah seperti sholat. Ya, makanya kalau kita ingin menguatkan iman supaya yakin dengan Allah, supaya kuat dengan Allah, yakin betul tanpa ragu, pengen dekat, pengen mudah mengamalkan hukum Allah, maka jaga amalan-amalannya. Apa diantaranya? Ya, yang pertama ya kita lihat ada apa kalimat iman di Al-Quran, setelahnya amal apa. Kalimat iman pertama Al-Baqarah di ayat ketiga kan, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang yakin kepada Allah walaupun belum nampak dalam pandangannya, yakin betul. Bagaimana menanamkan keyakinan itu? Wa yuqimunas shalah. Dia tunaikan salat. Ya? Jadi salat ketika kita tunaikan itu di antara fungsinya menguatkan keimanan kita. Ya, menguatkan syahadat kita. Makanya setiap kita salat dalam tahiyat kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Baik, jadi itu terus kita ucapkan, dikuatkan di lisan, tanamkan pada jiwa. Karena itu kita kuatkan, bahkan dari sejak dibuka dengan takbir Allahu Akbar, ya, rukuk, sujud dan sebagainya, membangun kekuatan. Nah, dan di antara cara untuk menguatkan iman itu, salah satunya lagi, ada amalan yang sangat dahsyat, yaitu Al-Quran. Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, Quran surah kedua ayat keempat. Dan orang-orang yang ingin menguatkan imannya itu salah satunya dia berusaha untuk berinteraksi dengan semua yang diwahyukan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Karena itu manfaat-manfaat Al-Quran itu ketika ditetapkan oleh Allah selalu disandingkan pada umumnya dengan kalimat orang-orang yang yakin, iman, mukmin. Saya beri contoh Quran surah ke-17 misalnya Al-Isra di ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un, ya, dan kami turunkan di antara Al-Quran itu akan ada yang menjadi syifa. Wa rahmatul lil mu'minin, ada yang menjadi rahmat lil mu'minin. Allah tidak katakan lil muslimin. Ya, bukan hanya yang formalitas mengucapkan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi lil mu'minin, bagi orang-orang yang yakin. Harus yakin, gak boleh ragu. Ya, tanamkan itu keyakinannya. Jadi begitu kita yakin dengan Al-Quran, tidak ragu dengan Al-Quran, kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, maka nanti cahaya-cahaya Rabbani akan hadir memberikan bimbingan, ketenangan pada jiwa, sekaligus membuka semua
yang menutup bagian-bagian tubuh kita, di akal kita, di otak kita, kecerdasan kita, peluang ibadah, kecerdasan emosionalnya, kecerdasan spiritualnya, terbuka semuanya, sehingga dengan keterbukaan itu mudah kita untuk menatap segala aktivitas yang akan kita kerjakan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus punya keyakinan dulu. Jadi kalau orang-orang dulu tuh sami'na wa ata'na, selesai.